tugas awal seorang manusia itu bukan memahami keluar, tapi muhasabah ke dalam. Coba baca dirimu ke dalam, serius. Lihatlah apa saja faktor, variabel, unsur yang mengkonstitusi hidupmu, lahir maupun batin. Kalau ketemu dirimu yang sejati, berarti kamu sekaligus memahami makrokosmos dan memahami Tuhan. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan ngaji filsafat kita. Oke, jadi Ibnu Arabi ini nanti membedakan manusia itu ada dua jenis. Yang pertama insan kamil, manusia sempurna, manusia otentik, original, asli, sama manusia binatang. Al-insan, al-hayawan. Manusia binatang ini manusia yang casingnya saja manusia. Manusia itu kan jenisnya binatang. Saya sering bilang kan manusia itu binatang yang berpikir, binatang yang memaknai, binatang yang main simbol dan macam-macam. Dan katanya Ibnu Arabi, manusia yang kehilangan atribut kemanusiaan kamilnya, levelnya kayak binatang. Bedanya hanya di diferensia. Diferensia itu kambing sama ayam, itu kan beda, tapi kan sama-sama binatang. Nah, nanti ada satu jenis binatang lagi namanya manusia. Itu kalau atribut-atribut kemanusiaannya nggak dipakai. Atribut-atribut kesejatiannya dibuang. Jadi kamu tinggal milih sekarang hidupmu mau jadi insan kamil apa insan hayawan. Ya insan hayawan itu jelas orientasinya ke bawah, tidak ke atas. Yang dipikir dunia, dunianya jadi nomor satu. Kalau dunia nomor satu, ya Allah nomor dua, nomor tiga, nomor empat. Kalau cita-citamu hanya menaklukkan dunia, menaklukkan lingkungan sekelilingmu, menaklukkan Indonesia, menaklukkan Ahok, ya yang lain nomor sekian berarti. Pokoknya apapun yang terjadi harus dipenjara. Itu berarti nomor satu dia. Jangan sampai jadi nomor satu. Yang boleh nomor satu dalam hidup kita hanya Allah. Oke. Nah, orang yang orientasinya ke bawah nanti jatuh bahkan bisa lebih rendah dari binatang. Kita menyebutnya asfala safilin. Di bawah lebih ke bawah lagi. Nah, jadilah insan kamil. Insan kamil adalah abdu rabbih. Kalau insan hayawan itu kebanyakan abdun nazar. Ini saya tidak tahu Ibnu Arabi sedang nyindir kita apa enggak. Dia tidak menyebut abdun nafas, tidak menyebut hambanya hawa nafsu, tapi hambanya nalar, hambanya akal pikirannya sendiri. Yang didewa-dewakan, yang dinomorsatukan bukan Allah, tapi kebenaran versinya. Dianggapnya hidup seperti itu, pikiran seperti itu, yaitu yang benar dan paling benar. Jadi itulah yang dia sembah. Jadi Abdun Nadhor, lawannya Abdur Rob. Katanya Ibnu Arabi, ya insan kamil ya makomnya tetap Abdur Rob, hamba Tuhannya. Bukan hamba persepsinya, bukan hamba persangkaan-persangkaannya, bukan hamba pendapat-pendapatnya. Apa ndak boleh meyakini pendapat kita benar? Boleh. Tapi sambil tetap yakin karena aku ini manusia bisa salah, ya pendapatku mungkin salah, mungkin keliru. Wah, ini semangat ini susah ditemukan. Mungkin memang susah untuk merasa bahwa aku bisa keliru. Oke, kita ngomong kayak gini biasanya untuk orang lain.
Tapi untuk diri kita sendiri berat. Ngomong bahwa aku itu bisa salah loh, itu susah. Selalu kamu kan manusia, bisa salah toh kan gitu. Kalau gitu gampang. Tapi kita selalu yang benar itu milikku. Orang yang kayak gini sebenarnya selain bahaya karena Allah nggak nomor satu, dia bahaya karena nggak bisa berkembang lagi. Nggak bisa berkembang itu dia sudah final. Dia menganggap pikirannya sudah selesai, ya ini yang paling benar. Padahal kan di awal sudah diyakinkan bahwa kita ini manusia, pandangan kita terbatas, wawasan kita terbatas. Banyak sekali ketidaksempurnaan dalam diri kita. Maka pikiran-pikiran kita juga terbatas, wawasan kita juga terbatas. Sepinter-pinternya orang, wawasannya terbatas. Sak jago-jagonya Habibie misalnya, kamu anggap dia jenius, IQ-nya berapa. Dalam banyak hal mungkin ada hal-hal yang kamu ketahui Habibie tidak tahu. Mungkin Habibie tidak ngerti gimana caranya gitaran, Habibie tidak ngerti gimana caranya nyedot rokok dengan sudut yang paling enak. Itu tidak ngerti Habibie. Mungkin dia nggak pernah ngerokok. Kan yang penting tidak ngerti kan, dia juga tidak tahu segalanya, sejenius apapun. Donald Trump yang sekaya itu, dia merasa bisa membeli segalanya, sangat banyak yang dia tidak tahu dan tidak ngerti. Sopo, tinggal kamu sebut Einstein kah? Atau filosof-filosof yang kita bahas 100 pertemuan lebih, banyak dia yang tidak tahu. Sak jago-jagonya Ibnu Rus mungkin dia belum pernah lihat binatang yang namanya kerbau apa bebek. Karena Spanyol, Timur Tengah, zaman abad keberapa mungkin tidak ada. Ya kan? Tidak, kita terbatas kok. Kebenaran yang kita tahu hanya sejangkau pengalaman kita. Yang sempat mampir di kepala kita. Itu saja. Maka jangan disembah nalarmu, jangan disembah pikiran-pikiranmu. Merasalah selalu bahwa masih banyak yang harus kamu ketahui. Bahwa untuk kepentingan pragmatis, praktis kamu butuh pengetahuan-pengetahuan tertentu ya. Tapi tetaplah terbuka. Biar kita bergerak terus ke arah yang lebih baik dan lebih baik. Oke. Biar tidak dituduh oleh Ibnu Arabi kita ini hamba nalar. Yang kita dewakan kebenaran pikiran kita sendiri, bukan Allahnya. Oke, jadi itu kategori-kategori awal sebelum kita masuk ke insan kamilnya. Terus, apa sih insan kamil itu? Jadi manusia itu satu-satunya makhluk di dunia ini yang sifatnya sintesis, jamaiyah. Kalau dalam Futuhat, majmuk. Jadi segala atribut, segala karakter alam semesta, juga bahkan karakter ketuhanan ngumpul dalam diri kita yang namanya manusia. Jadi kalau bahasa mudahnya, jasad kita yang lahir ini mikrokosmos. Sementara dimensi batin kita itu ilahiyah sifatnya. Jadi manusia itu lengkap. Kita mengandung semua kandungan alam semesta, sekaligus dalam diri kita ada penggerak yang asalnya langsung dari Allah. Wa nafakha fihi min ruhi. Oke. Maka insan kamil itu mudahnya ketika seseorang sadar akan jati dirinya dan mampu mengaktualkan potensi ilahiyah yang ada dalam dirinya. Jadi semua yang tidak mengarah ke situ tidak esensial bagi insan kamil. Jadi rumusnya itu, makanya
Sadarilah dirimu bahwa alam semesta itu ada dalam dirimu. Segala unsurnya, apapun itu, ada. Makanya kita disebut mikrokosmos. Maka tugas awal seorang manusia itu bukan memahami keluar, tapi muhasabah ke dalam. Coba baca dirimu ke dalam, serius. Lihatlah apa saja faktor, variabel, unsur yang mengkonstitusi hidupmu, lahir maupun batin. Kalau ketemu dirimu yang sejati, berarti kamu sekaligus memahami makrokosmos dan memahami Tuhan. Kenapa memahami makrokosmos dan memahami dirimu itu sekaligus memahami Tuhan? Karena alam semesta termasuk kita manusia itu tajallinya Tuhan. Tajalli itu kalau bahasanya dunia lain itu penampakan. Kalau bahasanya wayang itu pengejawantahan. Itu namanya tajalli. Jadi Tuhan itu menampakkan dirinya lewat makhluknya, lewat alam semesta, lewat kita. Jadi kenalilah Tuhan di aku, di alam semesta, dalam dirimu. Kenapa? Ya karena memang kita ini, itu kan nanti doktrin wahdatul wujudnya Ibnu Arabi kan bunyinya begitu. Kita itu tajallinya Tuhan. Ketika Tuhan ingin dikenal, lahirlah dunia seisinya, alam semesta termasuk manusia. Oke, nanti kita jelimiti lagi pelan-pelan. Jadi yang penting rumusnya itu dulu, bahwa insan kamil itu perpaduan sintesis antara makrokosmos dan ketuhanan dalam diri manusia. Oke, rumus pertamanya itu. Simbolnya insan kamil itu Adam. Ya, jadi kenapa Adam? Ya kalau pingin ngerti manusia yang original kan Adam. Adam itu di jasmaninya diciptakan dalam citra alam, rohaninya diciptakan dalam citra Tuhan. Kalau dalam bahasa lain, Tuhan itu meringkas semua ciptaannya dalam manusia. Dalam dirimu ada alam semesta, ada malaikat, bahkan mungkin ada jin, ada setan. Bisa. Manusia bisa kayak setan, bisa kayak jin, bisa kayak malaikat, bisa kayak alam semesta. Kamu bisa kayak hewan, bisa kayak tumbuhan. Karena Allah meringkas semua ciptaannya dalam makhluk yang namanya manusia. Bahkan dirinya sendiri ditiupkan ke dalamnya. Jadi itulah hakikatnya manusia. Oke. Dalam citranya itu seperti apa sih Pak? Wa khalaqa Adam ala suratihi. Apa sih maksudnya manusia diciptakan dalam citra? Kamu kan bingung dengan kata-kata citra itu. SBY sukanya pencitraan. Terus siapa kalau ada orang yang kamu benci melakukan kebaikan, kamu tuduh pencitraan. Apa sih janjane citra itu? Jadi yang dimaksud ala suratihi itu dalam diri manusia diberikan semua nama-nama Tuhan sebagai potensi karakternya. Semua nama Tuhan, sebut saja Asmaul Husna, itu dalam dirimu ada semua. Rahman, Rahim, bahkan Khalik, Musawwir, Ra'uf, dan seterusnya itu. Kamu punya semua karakter itu. Pencipta, manusia bisa banyak mencipta. Dia punya sifat namanya kreatif. Ya kan?
Sampai lahir gelas, lahir teh. Ini kan pencipta. Binatang, hewan tidak ada yang kreatif. Sejak dulu kalau minum ya nyari air, nyari sungai, nyari hujan. Ayam, kambing nggak pernah punya ide bikin teh yuk, bikin kopi yuk, tidak ada. Pokoknya air ya diminum aja. Dia tidak bisa kreatif. Manusia punya, dia punya sifat mencipta sebagaimana Allah. Manusia juga bisa menyiksa sebagaimana Allah. Dalam sejarah banyak kan manusia yang punya karakter menyiksa. Ketika porsi dan proporsinya nggak pas, dia jadi kejahatan. Kalau pas, dia diperbolehkan. Ya dalam konteks tertentu kan kadang dibutuhkan kesulitan-kesulitan, keruwetan-keruwetan demi harmoni. Itu ada karakter-karakter Allah yang di situ dimiliki manusia. Jadi penyayang, kita punya sifat sayang. Rahman Rahim, kasih sayang yang mendalam dan meluas. Allah punya sifat Ghafurur Rahim, kita juga punya. Meskipun sekarang umat Islam susah memaafkan, tapi kita punya sifat memaafkan itu. Jangan lupa. Maka banyak sufi bilang, li'utamima makarimal akhlak, sebagaimana hadis Nabi itu adalah takholak bi ahlakillah. Berakhlak dengan akhlak Allah. Apa bisa Pak? Bisa. Kenapa? Karena dulu Allah menciptakan kita ala suratihi, sesuai gambarnya Allah. Gambarnya Allah itu ya mestinya bukan gambar fisik. Wong Allah bukan fisik. Gambaran batin, gambaran mental, gambaran ruhani. Dan kalau itu mental dan ruhani kan ya nama-nama Allah minimal yang 99 itu kita punya. Itulah maksud dan Allah dan Tuhan menciptakan Adam ala suratihi, sesuai citranya, bukan fisiknya. Makanya ketika orang mencapai puncak kan ada hadis, kalau dia mendengarkan, aku jadi pendengarannya, bukan aku jadi telinganya. Jadi daya mendengar, kependengaran, kepenglihatan itu Allah. Mata ini ketika roh tidak ada gunanya. Jadi telinga kalau roh nggak ada juga tidak ada gunanya. Dia kayak komputer tapi tidak ada softwarenya, nggak ada gunanya. Semahal apapun komputermu, hardwaremu, kalau softwarenya nggak ada, tidak operatif. Secakep apapun orang, kalau isinya nggak ada, ruhnya nggak ada, kamu lari. Kalau nggak percaya cobalah. Berarti kuncinya apa? Keywordnya kita sebagai manusia itu ya suratu Adam, suratullah dalam diri Adam itu. Ruhnya. Jasad itu cuma kendaraan kita. Materi itu cuma media. Dia alat, bukan tujuan. Jadi jasad itu memang dikasih Allah untuk mewujudkan tujuannya rohani. Bukan berarti jasad itu tidak penting, ya penting. Karena kalau kita roh saja juga tidak bisa jadi khalifah. Makanya kita ruh dan jasad. Jadi ala suratihi itu dalam diri kita terkumpul nama-namanya Allah. Makanya sebelum turun ke bumi kan ada cerita, ada ayat yang bilang wa 'allama adamal asma'a kullaha. Jadi untuk membangun citra Adam sebagai wakil Allah di muka bumi, dalam diri Adam asma'akullaha. Jangan diartikan alama itu terus Adam di depannya Allah, terus Allah ceramah gini dam, kan nggak gitu. Ya mestinya ya sama Allah langsung dikasihkan ke dalam diri Adam asma itu. Dari situlah nanti Adam menerjemahkannya dalam kehidupan. Jadi itu memang skenarionya Allah begitu.
Karena itulah maka semua malaikat, bahkan iblis disuruh sujud pada Adam. Karena dalam diri Adam ada kualitas Tuhan. Oke, makanya kalau iblisnya mau ngeyel, dadak debat, kan aku maunya hanya sujud pada Allah. Itu bisa dijawab, enggak, kamu enggak tak suruh sujud pada Adam yang tanah. Tapi kualitas Adam yang dalam dirinya ada nama-nama Allah. Yang semuanya harus tunduk pada keagungan nama-nama Allah. Jadi itu katanya Ibnu Arabi, nanti simbolnya insan kamil itu Adam. Berarti insan kamil itu manusia yang kembali ke fitrahnya sebagai tajallinya Allah melalui nama-namanya. Berarti manusia paling sempurna adalah manusia yang berakhlak mulia. Bukan manusia yang semata-mata paling banyak ibadahnya. Ibadah yang tidak ngefek ke akhlak, tidak ada nilainya. Sholat yang tidak tanha anil fahsya wal mungkar, tidak ada nilainya. Apalagi sholat dipakai sebagai jalan untuk bikin susah orang. Karena kamu bikin macet jalan. Ya, lah ya kan. Jadi aneh sekarang sholat kok baunya politik, sholat kok baunya, dan sholat jadi jalan kemungkaran, tidak bisa. Haji itu jalan untuk egalitarian, manusia diajari oleh Allah untuk merasa dirinya setara dengan yang lain, itu lewat haji. Maka tidak boleh pulang haji kok malah merasa lebih tinggi dari yang lain, karena dia sudah haji, yang lain belum. Itu berarti pelajarannya gagal. Karena pelajaran haji adalah pelajaran egalitarianisme. Kalau zakat itu pelajaran tazkiyatul mal, membersihkan harta. Targetnya apa? Jiwa yang tidak terikat, tidak jatuh cinta pada dunia, pada harta. Kalau kamu zakatnya utuh, zakat malnya, zakat fitrahnya beres, tapi jiwamu sangat terikat oleh duniamu, oleh hartamu, berarti targetnya zakat gagal, visinya zakat gagal. Sama kayak kamu sholatnya lengkap, tapi curangnya juga lengkap, korupsinya juga lengkap. Itu sholat yang tidak ada gunanya. Ada sholat yang malah bikin kamu masuk neraka. Kalau surat Al-Ma'un itu kan, alladzina yura'una, orang yang sholat tapi pamer, tidak masuk surga, malah fawailul lil musallin, kamu masuk neraka wail. Kalau sholatnya untuk pamer, untuk menunjukkan bahwa kamu orang alim, bahwa kamu komitmen pada agama, meskipun sedang musafir tetap sholat dan masuk TV. Itu loh ya, itu kalau ada nuansa biar yang lain tahu betapa kita ini membela, itu berarti riya. Jadi hati-hati menata hatinya ya. Oke, jadi bukan dilarang, cuma ya saling menjaga, saling mengingatkan. Oke ya, jadi itu insan kamil. Kuncinya ada pada akhlak. Takholak bi akhlakillah, hidup dengan landasan asmanya, nama-nama Allah. Oke. Terus, nah biasanya step-stepnya itu. Jadi yang pertama, ini yang saya bilang saya harus ngadep ke sana karena tidak bawa kacamata. Oke, yang pertama levelnya adalah tidak usah fana fil mukhalafat, memfanakan dosa. Itu level pertama. Tidak melakukan dosa, paling tidak secara sengaja. Kalau kamu, itu step paling rendah. Ya, step paling bawah. Ya, untuk menuju insan kamil. Yang kedua, fana fi af'alil ibad.
Fana fi af'alil ibad ini tidak lagi bergantung pada af'alnya hamba. Jadi sirna yang kedua, tidak merasa kamu sukses, kamu enak, kamu jaya itu karena dirimu. Kamu tidak lagi mengandalkan amal. Satu-satunya yang kamu andalkan hanya Allah. Itu step kedua. Jadi kamu tidak menganggap kalau saya minum mesti hausnya hilang. Ini namanya mengandalkan amal, nggak boleh. Belum fana berarti, belum naik ke level kedua. Kalau level kedua, iya saya minum, urusan hausku hilang apa enggak, ya Allah yang ngatur. Nah itu fana fi af'alil ibad. Terus yang ketiga, tidak hanya af'al tapi fi sifatil makhlukin. Karakter-karakter manusia, membebaskan diri dari jeratan karakter manusia yang sifatnya duniawi. Itu fana yang ketiga. Sudah tidak butuh lagi pujian, sudah tidak butuh lagi kejayaan, tidak butuh lagi kesuksesan. Yang ada di pikiran hanya Allah saja. Itu makom ketiga. Makom yang keempat, fana angkulizat. Kalau ini sudah nyampe di level kesadaran, jangankan sifat, jangankan af'al, aku sendiri juga ndak ada. Kamu ngomong, apa sih Pak saya itu? Saya itu ndak penting sama sekali. Itu belum paling rendah. Karena masih ada akunya, meskipun kamu anggap dirimu ndak penting. Jadi lebih rendah dari itu adalah, saya itu sebenarnya nggak ada ya. Non-existent. Yang ada kan cuma Allah. Jadi keberadaanku kayak teh ini. Awalnya ndak ada, dibikin sama takmir terus ada, terus diminum ndak ada lagi. Dirimu juga begitu. Ndak usah gaya-gaya, sejago-jagomu paling sekitar 80-90 kamu sudah jadi tinggal baunya saja. Wong awalnya memang tidak ada. Itu makom yang ke selanjutnya. Terus yang selanjutnya levelnya lebih tinggi lagi. Bahkan semua ini tidak ada, tidak cuma dirimu. Alam semesta juga tidak ada. Jangan-jangan semua ilusi katanya Ghazali. Yang kamu lihat seolah-olah ada, itu tidak ada. Jangan-jangan ini semua mimpi, katanya Descartes. Kamu mimpi itu kan seolah-olah kayak beneran. Jangan-jangan ngaji ini cuma mimpi, begitu bangun, yalah mimpi serius amat. Kan bisa kayak gitu. Kan katanya Ghazali, siapa tahu besok ketika kita sudah meninggal, terus masuk ke alam barzah, kita baru sadar, yalah ternyata dunia kemarin itu tidak penting sama sekali. Sama kayak kamu ketika masuk ke alam dunia, kamu anggap alam rahim itu kan, Allah itu cuma menjaga biar tetap hidup aja, tidak penting. Lebih penting alam dunia ini. Mungkin besok kamu masuk alam barzah juga begitu. Alah kalau cuma kayak gitu ngapain kemarin dadak tawuran, dadak nangis-nangis, dadak. Mungkin kamu begitu besok di alam barzah. Ya nanti kita ketemu di sana ya. Nanti kita ngobrol lagi. Kita bikin ngaji filsafat cabang sana ya. Oke. Terus yang paling tinggi adalah fana angkuli ma siwallah. Sudah hilang kalau itu. Merasa saja tidak ada. Kalau tadi yang di sebelumnya kan merasa bahwa alam ini tidak ada, merasa dirimu tidak ada. Itu juga masih trik karena masih ada yang merasa. Di level paling atas, merasanya sudah tidak ada, sudah hilang. Sudah wallahu alam bisawab. Itu makom paling tinggi, fana. Saya tidak tahu kita sekarang ada di makom berapa. Atau masih baru belajar makom.
belum masuk ke makom-makom. Dari situ kita membangun jati diri kita, insan kamil. Nah, terus di Futuhat, katanya Ibnu Arabi, sekarang tak kasih contoh ya. Insan kamil itu sosok sejatinya, perwujudannya kayak gimana sih? Katanya Ibnu Arabi, lihatlah para wali sufi. Ya enggak apa-apa saya tambahi wali sufi ya. Kalau wali saja nanti pikiranmu jangan-jangan wali murid atau ben wali. Ya, jadi wali sufi atau mursyid kalau di Torekot. Itulah profil seorang insan kamil. Di situ kesisip pendapatnya Al-Qushairi, silahkan kamu baca saja, tak loncati langsung ke pendapatnya Ibnu Arabi saja. Jadi kayak gimana sih cirinya wali sufi itu? Katanya Ibnu Arabi, yang pertama, kalau kamu ingin nyari orang yang memang wali, yang pertama apa? Yaitu orang yang hanya minta tolong dan minta perlindungan pada Allah saja. Tidak butuh dukungan, tidak butuh pertolongan siapapun. Tidak butuh massa, tidak butuh polisi, tidak butuh TNI. Dia sudah hanya Allah saja yang dia mintai pertolongan. Tidak bikin surat edaran untuk berangkat atau untuk melarang berangkat. Ya. Jadi dia tidak butuh semua itu sudah. Tidak penting. Bagi dia yang penting Allah ridho padaku. Oke, jadi itu ciri yang pertama. Jadi hanya Allah saja pelindungnya. Yang kedua adalah yang tadi, orang yang taholak bi ahlakillah. Orang yang ya wis gampang-gampangane akhlaknya terpuji. Dalam hidupnya isinya hanya keutamaan-keutamaan. Sabar, penyayang, pemaaf. Kamu ngerti sendirilah orang baik dan orang yang tidak baik. Itu karakter kedua. Jadi kalau di sekelilingmu ada orang kayak gini, dia punya karakter wali sufi. Jadi siapapun itu, ya wali sufi itu kan kayak tadi insan kamil ya, dia menjamin keberlangsungan alam, keberlangsungan kehidupan kita sehingga tidak jadi kiamat. Jadi hari ini kan banyak teman-teman kita yang tawuran. Nah, kenapa kok ini semua sudah rusak, kok tidak kiamat-kiamat ya? Karena mungkin masih ada orang-orang yang karakternya wali sufi ini. Dialah yang menopang. Maka kalau ada ulama, kalau ada aulia yang meninggal, itu kan di hadis, di kitab kita banyak disebut itu bencana yang luar biasa. Berarti selangkah lebih dekat dengan kiamat. Jadi orang-orang ini, wali sufi ini kan yang nyambung kita sama yang di atas, sama Allah. Ini kalau HP itu, para wali sufi ini kayak towernya. Begitu towernya hilang, sinyalmu hilang. Kamu tidak bisa lagi nyambung sama providernya. Jadi maka hargailah orang-orang ini. Gara-gara mereka dunia ini tidak sampai kiamat, sampai hari ini. Ya, sekarang kan banyak yang tawuran-tawuran itu. Oke, harusnya umat Islam itu wasaton. Wasaton itu wasit. Cuma sekarang wasitnya ikut main. Susah sekarang wasitnya main. Janjane kalau gini loh, kalau ada orang tawuran, misalnya di ngaji ini ada yang gegeran tawuran, itu kan kamu pertama-tama tidak bahas siapa yang salah, siapa yang menang, siapa yang benar. Tapi pertama-tama yang dilakukan apa? Dipisah, biar nggak tawuran, biar nggak pukul-pukulan, kan gitu. Itu namanya wasit. Jadi hari ini nggak ada yang misah. Jadi ada saudaramu tawuran, yang lain tidak misah, tapi
Satu pihak ini, kamu pihak siapa? Pihak sana, ayo tawuran sekarang ganti, kita beda pihak. Terus gitu, tidak ada yang misah. Harusnya naturalnya itu kalau ada saudaramu yang tawuran, pertama-tama jangan ribut siapa salah siapa benar dulu, dipisah sih. Baru dijernihkan persoalannya. Hari ini ada temennya tawuran, yang lain sorak-sorak terus mendukung A, mendukung B, tidak ada yang mau misah. Itu menurut saya problemnya di situ. Akhirnya ya tetap tawuran. Oke, yang selanjutnya kok sampai situ. Terus orang yang selalu menyucikan dirinya lahir dan batin. Kenapa kok enggak batin saja penting? Iyalah, lahir penting no. Batinmu enggak dapat tempat yang layak kalau lahirnya rusak. Lahir juga penting, ya dipelihara lahir, tetap butuh makan, butuh tidur. Meskipun jangan makan berlebihan, tidur berlebihan. Harus tetap diopeni. Kalau kita kan yakin jasad lahiriah itu titipannya Allah. Usahakan titipan ini jangan disia-siakan. Besok kembalikan dalam kondisi baik. Biar yang nitip tidak kecewa. Ya. Jadi kalau kamu suka melekan, menyiksa tubuhmu dengan tidak tidur, itu hati-hati. Nanti jangan-jangan yang nitip kecewa. Hiduplah yang tertib. Waktunya makan ya makan. Kalau tidak punya uang ya utang. Ya bilang ke temenmu, "Mbok aku utang duitnya ini loh, mau ngopeni titipannya Allah ini loh." Jadi masa nggak boleh kan gitu. Terus orang yang selalu bersyukur apapun yang menimpa dirinya. Alhamdulillah. Orang yang sudah jatuh cinta itu dikasih apa saja seneng. Diomeli pacarnya seneng, apalagi disenyumi, tidak apa-apa, daripada dicuekin. Jadi apapun, dipukuli, dijiwiti seneng, itu berarti memang sudah cinta. Beda sama dagang. Kalau dagang itu dikasih nggak enak nggak mau, maunya dikasih yang enak baru terima kasih. Kita selama ini masih begitu sama Allah. Kalau dikasih enak-enak, kita baru alhamdulillah, wasyukurulillah, terus begitu. Begitu dapat nggak enak, gerundel, mengeluh. Apa dosaku? Apa salahku? Kan kita selalu begitu ya. Ndak, orang yang makomnya wali sufi, ndak ada yang tidak menyenangkan bagi dia kalau itu datangnya dari Allah. Dalam bentuk apapun. Ya berat ya. Terus orang yang muhsin, ini yang saya bilang di awal tadi, orang yang tidak merasa dirinya sudah cukup baik, maka dia ingin memperbaiki diri terus. Tidak merasa final bahwa akulah yang paling benar. Tapi dalam pikirannya, siapa tahu aku masih salah. Siapa tahu dalam kebenaran yang aku yakini ada ketidakridhoan dari Allah. Siapa tahu tersisip di situ riya, sombong, sum'ah, ujub, macam-macam. Jadi dia selalu hati-hati, selalu ingin lebih baik terus. Namanya muhsin. Tidak sekedar mukmin atau muslim. Jadi orang ini ingin memperbaiki diri terus. Oke. Dan yang terakhir cirinya wali sufi adalah menghadirkan Allah senantiasa dalam detak jantungnya, dalam setiap langkahnya, setiap kata-kata omongannya dan seterusnya. Itu cirinya wali sufi. Jadi dia yakin Allah hadir dalam hatinya, di mulutnya waktu dia ngomong, di pikirannya waktu dia mikir. Ini bikin orang hati-hati. Gak ngomong sembarangan. Malu sama Allah. Karena Allah ada di situ. Bahkan dia hadir lebih dekat dari ulat leher kita. Bikin kita hidupnya terjaga. Itu wali sufi. Ada apa-apa dikembalikan ke Allah. Jadi tidak mengeluh, tidak sumpek.
Ada cerita seorang wali yang putranya ini diganggu terus sama orang lain. Difitnah, diceritakan jelek, dikabarkan jelek. Terus anaknya ini mengadu ke ayahnya yang wali ini. Pak, itu orang itu gimana ya, kok aku dikerjain terus, aku difitnah terus, disusah-susah terus hidupku. Jawabannya wali ini, alhamdulillah nak, masih ada orang yang menyempatkan dirinya, menghabiskan energinya untuk meninggikan derajatmu. Terima kasihlah padanya. Jadi kalau ada yang gitu, kamu jawabannya bisa dipakai. Jadi iya kan, loh, ketika orang mencelamu, melecehkanmu, merendahkanmu, ini kan secara ya dalam dunia sufi itu yang untung besar itu dirimu. Maka terima kasihlah padanya. Dia mau loh menghabiskan energinya untuk berpikir, untuk bertindak, untuk ngomong tentang dirimu. Alhamdulillah, matur nuwun. Ya kan? Ya kalau bahasa teologisnya kan ketika orang menjelekkanmu maka pahala dia dikasihkan ke kamu. Dosamu dikasihkan ke dia. Kan logika ini kan bisa main dan terima kasihlah padanya. Dia mau bercapek-capek ria tanpa dibayar, tanpa dikasih imbalan apa-apa, ngasih kamu pahala, ngasih kamu kemuliaan. Itu wali sufi namanya. Cuma mental kayak gini saya tidak tahu masih hidup apa enggak hari ini. Ya. Sekarang kita menjual diri kita masing-masing sangat tinggi, sangat mahal. Jadi ya semoga hidup kita tidak dimahalkan oleh Allah. Apa-apa jadi susah.